Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Akbar, NIM 45181111001. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan payudara. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah sebagai deteksi dini adanya kanker payudara pada pasien. Pemeriksaan ini terbagi menjadi beberapa tahap, dimulai dari pemeriksaan sadari. Pemeriksaan sadari ini dilakukan oleh pasien sendiri. Caranya adalah posisi pasien berada di depan cermin. Kemudian pasien perlu untuk mengangkat tangannya lurus ke atas atau menempatkan tangannya di punggung atau pinggang untuk melihat ada tidaknya payudara terlihat tidaknya payudara pada pasien. Kemudian pasien perlu melakukan inspeksi pada area payudara. Yang pertama yang perlu dilihat itu adalah simetris tidaknya payudara pasien. Dikatakan simetris apabila kita dapat menarik garis lurus antara puting kiri dan puting kanan dengan jaraknya dengan garis tengah tubuh. Kemudian setelah melihat simetris tidaknya, kita melihat retraksi pada papila. Retraksi pada papila ini dapat diketahui dengan melihat apakah papila atau puting pada payudara pasien itu terlihat atau tidak. Kemudian setelah retraksi perlu melihat warna pada payudara untuk memastikan tidak adanya tanda-tanda kelainan warna pada payudara. Kemudian setelah melakukan inspeksi, pasien perlu melakukan palpasi dengan cara memencet papila dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk untuk memastikan keluar tidaknya cairan. Kemudian setelah melakukan palpasi, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan oleh dokter. Pemeriksaan oleh dokter juga terbagi dalam beberapa tahap, dimulai dari informed consent. Selamat pagi Bu, nama saya Dr. Fahmi, dokter yang bekerja di klinik pada pagi hari ini. Mungkin saya akan menanyakan sedikit mengenai keluhan dan juga identitas Ibu. Yang khawatir karena informasinya akan saya rahasiakan. Tapi Bu, namanya siapa Bu? Ibu COVID, keluhannya apa Bu? Oh ya, ada bengkak pada payudara. Oke. Apakah pernah mengalami keluhan ini sebelumnya Bu? Tapi Bu, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pengobatan sebelumnya? Baik Bu, masih ada yang ingin diberitahu atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, berdasarkan keluhan Ibu tadi, saya harus melakukan pemeriksaan payudara. Pemeriksaan ini mengharuskan saya untuk melihat keadaan payudara Ibu secara umum dan juga untuk menyentuh payudara Ibu. Jangan khawatir Bu, pemeriksaan ini saya jamin aman dan saya akan melakukannya secara profesional. Ibu di ruang pemeriksaan nanti dapat ditemani oleh salah satu anggota keluarga Ibu dan juga dapat ditemani oleh perawat selain oleh saya sendiri. Apakah masih ada yang ditanyakan Bu? Baik, apakah Ibu setuju? Baik, terima kasih. Silakan Ibu ke ruang pemeriksaan dan membuka baju. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan rutin. Baik, selanjutnya kita mulai pemeriksaannya. Pemeriksaan ini dimulai dari inspeksi, di mana pada inspeksi ini yang perlu kita perhatikan pertama adalah simetris tidaknya payudara, kemudian mengamati retraksi papila, kemudian mengamati warna pada payudara, kemudian mengamati adanya dimpling dan keadaan periode orange. Jadi maksudnya ini adalah jika terdapat bentukan atau warna pada payudara yang menyerupai kulit jeruk. Kemudian kita juga perlu memperhatikan adanya ulkus pada payudara. Kita juga perlu memperhatikan adanya lecet atau luka pada payudara. Kita juga perlu memperhatikan perlekatan payudara dengan jaringan di sekitarnya. Dan juga perlu memperhatikan munculnya nodus satelit sebagai tanda munculnya tumor atau keganasan. Kemudian setelah inspeksi, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu palpasi. Tujuan kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu palpasi. Jadi palpasi ini di sini kita perlu memperhatikan posisi payudara. Posisi payudara yang benar itu adalah berada pada dinding toraks anterior, kemudian melebar dari sternum ke garis mid axillaris. Kemudian setelah memperhatikan posisi, kita memperhatikan ukuran payudara, kita memastikan ukur konsistensi payudara, ketika perlu memastikan permukaan tumor apakah dia padat atau cair, kemudian jika memastikan konsistensi tumor apakah dia kenyal atau tidak. Kita juga perlu memperhatikan adanya nyeri pada payudara atau tidak, dan juga perlu memperhatikan pembesaran pada kelenjar aksila, kelenjar supra, dan infravalikular. Intinya adalah kita perlu memastikan apakah tumor atau bengkak pada payudara Ibu ini bersifat jinak atau ganas. Kemudian akhirnya setelah selesai pemeriksaan palpasi, kita menceritakan hasil pemeriksaan kepada pasien. Bapak Ibu, setelah pemeriksaan tadi, saya menemukan tanda-tanda adanya fibroadenoma dextra atau tumor jinak pada payudara kanan Ibu. Jangan khawatir Bu, ini tumor jinak, dan selama Ibu mengikuti saran dan penanganan yang akan saya jelaskan ini dengan baik dan benar, maka kesehatan Ibu dapat tetap terjaga dan tetap aman. Terima kasih atas kerjasamanya Bu, dan setelah melakukan pemeriksaan saya akan melakukan cuci tangan rutin. Demikian video pemeriksaan payudara.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.